Yesus Tuhan, biarlah kami terus berlomba dengan tekun, dengan setia, mengiring Tuhan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, berikanlah pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Ya, selamat pagi, Merry Christmas, Happy New Year's, atau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjelang tahun baru buat kalian semua. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, Bapak Ibu Saudari. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada, kota ataupun negara dari mana saudara ada ya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Atau saudara juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso jikalau kalian terberkati. Dan saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya, terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu sebutkan kota dari mana saudara ada. Ya, misalkan terberkati setiap hari lewat refresh dan reset ya, dari Jepara ya, dari Malaysia, Sarawak. God bless you teman-teman semua. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menulis. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tentunya buat kalian yang terberkati setiap waktunya lewat program ataupun lewat channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari mana saja, dari Surabaya, dari Blitar, Tuhan memberkati dari Jepara, dari Surabaya lagi, dari Malaysia, dari kota Kediri, ya Bapak Ibu Saudari, dari Semarang, ya God bless you, Tuhan memberkati ya, dari Surabaya, ya Bu Lovely Sumayo, God bless you, Tuhan memberkati Pak Trisakti dari Semarang, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dari Cirebon, Bu Telma Marpaung, ya dari Cirebon, Tuhan Yesus memberkati. Dari Jogja, Bu Marta Paina, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya dari Palangkaraya, Bu Istiana, dari Jepara juga Tuhan memberkati. God bless you. Ya dari Kalimantan Selatan, Bu Aksa Pasaribu, Tuhan memberkati. Orang Batak adanya di Kalimantan ya. Tetap semangat Bu Aksa Pasaribu ya, menjadi berkat buat wilayah maupun kota di mana Ibu ada. Tuhan memberkati. Dari Gembong, Kebumen, Jawa Tengah, Bu Nuyanti, Imeli dari Pontianak, ya dari Nganjuk, Jawa Timur, Pak Ponco, dari Sarawak, Malaysia, ya Bu Cimoy, ya dari Sarawak lagi Malaysia, Bu Agnes Simba, Bu Veronica dari Surabaya, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dari Malaysia lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dari Klaten, Delanggu, Klaten Delanggu itu Malaysia ya, Ibu Yunoder. Ya itu Klaten Delanggu itu Malaysia apa Indonesia? Haleluya. Yang saya tahu Klaten Indonesia ya. Tapi mungkin di Malaysia ada daerah Klaten Delanggu, mungkin. Haleluya. Saudara, izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Iya, bukan dari Indonesia ya Ibu, iya dari Malaysia berarti ya, wilayah itu. Oke, saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya, kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kalau saudara terberkati, saudara bisa duduk diam di kaki Tuhan. Kalau saudara ya tidak terberkati, saudara bisa langsung saudari ada di channel sebelah, mampir lagi ke channel-channel sebelah yang memberkati jiwamu tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini. Satu ketika ada seorang ibu muda berdiri di depan kamar anak perempuannya. Yang masih kecil, yang masih balita, saudari kasih oleh Tuhan. Dan anak itu sedang bermain ya dengan puzzle kayu yang sederhana. Ada puzzle, ada beberapa potongan yang harus disusun menjadi gambar binatang Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dengan konsentrasi penuh, ya anak yang masih kecil ini mencoba memasang potongan di tempat yang salah. Berulang-ulang kali dalam setiap kehidupannya. Saudara, tangannya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca, kok gak bisa-bisa ini. Puzzle ini dia susun. Saudara, dia tidak mengerti mengapa setiap potongan-potongan itu tidak cocok ya. Potongan-potongan puzzle itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dari sudut pandang balita ini atau dari sudut pandang anak kecil ini,
Saudara, itu adalah masalah terbesar di dunianya saat itu. Ya, itu masalah terbesar di dunianya saat itu. Lalu dengan lembut sang ibu berlutut di sampingnya. Tanpa mengambil alih sepenuhnya tentunya puzzle itu, ibu itu memutar sedikit papan puzzle-nya. Lalu kemudian menunjuk ke arah yang tepat dan berbisik, sayang coba taruh di sini, sayang coba taruh di situ, sayang coba taruh di sini, dan seterusnya. Dan akhirnya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua puzzle itu masuk ke tempatnya dalam setiap kehidupan anak tersebut. Dan anak itu bersuka cita karena mamahnya telah menolongnya. Saudara-saudara, apakah kadang kita merasa seperti anak kecil itu? Hidup ini seperti puzzle dengan sebuah atau mungkin dengan ribuan potong, ya potongan-potongan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Beberapa puzzle itu berbentuk penyakit. Beberapa puzzle itu berbentuk kehilangan pekerjaan. Beberapa puzzle itu Bapak Ibu Saudari berbentuk hubungan yang retak. Kehidupan ekonomi yang tidak baik atau tidak semakin membaik dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, beberapa bentuk puzzle itu mungkin juga ada ketakutan akan menghadapi masa depan, khususnya tahun 2026. Saudara, kita duduk di lantai kehidupan kita, memegang potongan penderitaan dan bertanya-tanya dalam hidup kita semua. Mengapa sih ini tidak cocok? Mengapa sih ini begini Tuhan? Mengapa sih ini begitu sih Tuhan? Di mana Tuhan dalam semua kekacauan ini? Saudara, sesungguhnya kita hanya melihat potongan yang berantakan di tangan kita. Tetapi saat hari ini, Allah Bapa kita sedang berlutut di samping kita semua. Dia bersama dengan kita melalui rohnya. Dan firman-Nya berbisik dengan lembut, anakku, coba lihat dari sudut pandangku. Coba lihat dari sudut pandangku. Aku sedang menyusun sebuah gambar yang indah di tengah-tengah setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bayangkan kalian sedang menonton film favorit kalian semua. Ya, adegannya sedang sangat menegangkan. Karakter utamanya tertangkap musuh. Semua harapan tampaknya hilang. Tapi kalian sebagai penonton tidak panik. Kenapa nggak panik saudari kasih oleh Tuhan? Ya karena kalian sudah pernah menonton sampai akhirnya dalam cerita itu. Kalian tahu nanti 5 menit lagi sang pahlawan akan menemukan senjata rahasia. Kalian tahu bahwa di dalam setiap di balik kegelapan itu ada rencana penyelamatan. Dan kalian bisa tenang karena kalian melihat dari perspektif sang sutradara film itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita tanya dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana jika saya katakan bahwa kita seringkali hidup seperti karakter adegan yang menegangkan itu. Kita menghadapi diagnosis medis yang menakutkan. Itu seperti adegan ditangkap musuh dalam kehidupan kita semua. Kita mengalami kerugian-kerugian finansial dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan itu seperti adegan yang tampak semuanya hilang. Dan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau tertidur? Apakah Engkau sedang tertidur? Apakah Engkau masa bodoh dalam setiap hidupku? Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah bukanlah penonton yang pasif. Dia adalah sutradara. Dia adalah sang penulis naskah itu dan editor utama di dalam setiap kehidupan anak-anak manusia. Dan yang lebih penting, saudara, dia sudah melihat setiap film kita semua sampai akhir. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia tahu setiap plotnya. Dia yang menulis rencana penyelamatan. Dan janjinya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, aku akan bekerja dalam segala sesuatu. Atau aku bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi aku. Jadi ketika saudara dan saya hidup merasa seperti adegan-adegan ini yang menegangkan dalam setiap hidup saudara, ingatlah kita sudah dijanjikan ending yang indah dalam hidup saudara. Amin. Saudara sedang dijanjikan ending yang indah dalam setiap kehidupan saudara atau sudah dijanjikan. Saudara-saudari yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Ya, pada kesempatan saat hari ini, ingatlah bahwa Tuhan yang mengendalikan segalanya. Tuhan yang mengendalikan segalanya dalam hidup kita semua. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pergumulan hidup yang kompleks ini Bapak Ibu Saudari. Hati manusia itu sering diliputi kecemasan dan pertanyaan dalam hidup mereka.
Apakah semua ini ada artinya? Apakah ada yang sedang memegang kendali dalam setiap kehidupan ini? Saudara, pada saat hari ini, khotbah hari ini, rindu menuntun kita untuk menyelidiki setiap kebenaran Alkitab. Bahwa di atas atau di tahta surga ada Allah yang berdaulat. Amin. Ada Allah yang berdaulat, yang mengendalikan segala sesuatu menurut rencana, menurut hikmatnya yang kekal dan tidak pernah berkesudahan. Saudara, kedaulatan Allah bukanlah sebuah konsep teologi yang dingin di dalam kehidupan kita semua, melainkan kebenaran yang menghangatkan hati kita sebagai orang-orang percaya dan mengubah cara kita menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ayo, mari kita buka hati untuk merenungkan 3 kebenaran utama tentang kedaulatan Allah ini melalui firman-Nya. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara, Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah. Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ya, itu membuka dengan pernyataan mutlak tentang inisiatif dan kendali Allah. Dia menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan, atau dia menciptakan creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, kalau kita membuka Alkitab kita semua. Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, ya, dalam setiap hidup kita semua. Kejadian pasal pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Ingat baik-baik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kitab Kejadian itu membuka dengan pernyataan mutlak tentang inisiatif dan kendali Allah. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani-nya adalah bara, ya, bara Elohim. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan, ya, Bapak Ibu, Dia selalu dalam setiap kehidupannya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah lah sebagai subjeknya dalam kehidupan kita semua. Ini menegaskan bahwa alam semesta adalah karya, adalah miliknya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat ya, alam semesta ini adalah karya dan miliknya. Saudara, surat Kolose juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 kita baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, surat Kolose memperkuat bahwa Kristus adalah tujuan dari segala ciptaan, dan Dialah yang menopangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menopang di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 itu menunjukkan tindakan terus menerus. Sinesteken, Bapak Ibu Saudari, dalam bahasa Yunaninya. Ya, Allah yang menopang, Allah yang mempersatukan. Ini menunjukkan tindakan terus menerus dari Allah untuk menopang jagat raya ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Allah tidak hanya menciptakan lalu kemudian Dia absen, Dia masa bodoh meninggalkan ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Allah secara aktif Dia menopang, secara aktif Dia mengatur ciptaannya setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita baca di dalam Kejadian pasal 1 dan juga Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah kehidupan manusia. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 21,
Saudara, Daniel itu menyatakan Allah yang mengubah zaman dan musim. Kita baca supaya saudara memahami. Nanti saudara pikir ini dari saya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari. Dalam Daniel pasal 2 ayat 21. Dikatakan demikian. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Daniel menegaskan Allah yang mengubah zaman. Allah yang tahu memberikan musim-musim di zaman itu. Bahkan dia yang mengangkat raja dan menurunkan raja dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam kisah para rasul pasal yang ke-17 ayat 26, Paulus itu di Athena mengajar bahwa Allah juga menetapkan waktu dan batas-batas kediaman bangsa-bangsa. Kita buka ya supaya saudara dan saya tahu ya Bapak Ibu Saudari. Kisah para Rasul 17 ayat 26. Mungkin saudara jarang membaca Alkitab supaya saudara tahu ya. Ada tulisan seperti ini. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara, baik Daniel, baik Paulus, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah dalam skala yang lebih besar, dalam skala makro, ya Bapak Ibu Saudari, dalam skala lintas bangsa, bukan hanya satu bangsa, tetapi lintas bangsa, lintas peradaban Bapak Ibu Saudari. Dan lintas periode sejarah dalam setiap kehidupan manusia. Dia adalah sutradara agung di panggung sejarah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam seorang tokoh yang bernama Daniel, Bapak Ibu saudari ya, dalam kitab Daniel tentunya. Meskipun dia hidup di dalam pembuangan di Babel dan di Persia. Saudara, dia di bawah raja-raja yang lalim pada saat itu. Ada Raja Nebukadnezar, ada Belzazar, ada Darius, ya raja-raja pada saat itu. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel dengan tegas bersaksi bahwa ada Allah di surga yang dapat mengubah zaman, yang mengubah kerajaan. Daniel tadi pasal yang kedua ayat 21. Saudara, penglihatan Daniel tentang bintang-bintang dan anak manusia di dalam Daniel pasal yang ke-7 itu mengungkapkan bahwa di balik kerajaan-kerajaan dunia ada tahta Allah yang mengatur segalanya. Ada tata Allah yang mengatur segalanya menuju kepenuhan rencananya dalam setiap hidup manusia. Saudara, maka di bagian yang pertama saya mengingatkan kita semua, kita sedang belajar Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah. Maka pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil dalam setiap kehidupan kita semua mengenai Allah yang berdaulat ini, saudara, kita percaya ada doktrin providensial. Doktrin providensia Allah. Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara umatnya. Inilah providensia Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mau ada manusia, tidak ada manusia, Allah tetap memelihara ciptaannya dalam setiap kehidupannya. Saudara, Allah bukan hanya pencipta, tetapi Allah juga pemelihara yang aktif. Amin Bapak Ibu Saudari. Setiap hukum alam, setiap siklus alam atau siklus musim, pergerakan sejarah, semua berada di bawah pengawasan dan izin daripada Allah. Termasuk kalau saudara lihat, kalau ada pemimpin-pemimpin di satu negara yang lalim, Bapak Ibu Saudari, dia yang pasti akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang lalim itu. Ya, apalagi kalau ada di satu bangsa itu orang-orang yang berdoa buat bangsa itu. Ya, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, demonya kita bukan datang ke istana Bapak Ibu Saudari, bukan. Kita sebagai anak-anak Allah, demonya kita dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu lebih elegan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Karena kita tahu, saudari ini dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang menggerakkan hati para pemimpin-pemimpin itu, supaya apa yang dikatakannya, itu juga yang dilakukannya. Ketika diberikan kekuasaan untuk memimpin satu kota, satu bangsa,
biarlah spirit takut akan Tuhan ada dalam setiap hidup mereka. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudari, biarlah mereka sendiri mendapat sentuhan daripada tangan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, menjamah setiap hidup mereka, memulihkan hati mereka, memberikan spirit takut akan Tuhan. Kalau tidak, nanti saudari, tangan Allah yang teracung kepada setiap pemimpin-pemimpin seperti itu. Saudara, ingatlah pemaknaan yang pertama, Allah bukan hanya mencipta tetapi Dia memelihara. Setiap hukum alam, setiap siklus musim, termasuk setiap bencana-bencana, Dia mengizinkan semua itu terjadi. Ya, bahkan setiap pergerakan sejarah, ya mau perang dunia 1, 2, kalau nanti meletus lagi 3 dan lain sebagainya. Saudari kasih Tuhan, tetap Dia adalah Allah yang memelihara. Ya, apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita percaya pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Skala mikro saja Dia perhatikan. Bapak Ibu Saudari, apalagi engkau dan saya. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh saja Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan tahu dalam setiap kehidupan saudara. Makanya kita tidak khawatir tahun 2026 akan seperti apa. Karena kita juga tahu Tuhan ada di tahun 2026 dan seterusnya dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu Saudari, mari percayalah sepanjang tahun 2026 pun ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang kedua yang kita bisa ambil pada bagian yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada kedamaian di tengah-tengah kekacauan dunia. Ketika ada berita dunia menakutkan dalam setiap hidup kita semua, ya, ada peristiwa mungkin kita mendengar banjir bandang, kita mendengar peristiwa gempa, kita mungkin takut sama tsunami dan lain sebagainya. Saudara kasih lihat Tuhan, kemarin kalau tidak salah di Australia itu beberapa waktu yang lalu ada hujan gitu Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba hujannya itu bisa besar sekali Bapak Ibu Saudari dalam beberapa detik. Ya, jadi bukan lama, tetapi dalam beberapa detik tuh hujannya bisa besar gitu Bapak Ibu Saudari. Di daerah Perth kalau tidak salah ya, Perth ya Bapak Ibu Saudari di Australia. Ya, ada fenomena alam seperti itu. Tetapi ingatlah, ketika berita dunia itu menakutkan, saudara, kita boleh tenang di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita tahu bahwa Allah yang masih memegang kendali dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada kekuatan politik, tidak ada kekuatan bencana alam yang berada di luar jangkauan kedaulatan Allah. Jadi kita mempercayakan setiap hidup kita semua, kota kita, wilayah kita, bangsa kita, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan, saat kita mendengar berita-berita yang menakutkan itu, mengenai nanti mungkin di dalam peristiwa 2026 akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Allah ada kedamaian, ada ketenangan dalam setiap kehidupan batin kita dan jiwa kita. Ini sama seperti seorang pilot yang handal, yang menerbangkan pesawat melalui badai Bapak Ibu Saudari. Dia dapat menerbangkan pesawat. Lalu kemudian ada penumpang di dalamnya saudari, mungkin hanya melihat sedikit goncangan. Kalau saudara ada di dalam pesawat ya Bapak Ibu Saudari, ya kalau ada goncangan saudara, aduh kaget nih, takut Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara lihat dari jendela, hanya sebatas lihat dari jendela saja yang saudara lihat. Ya, sama satu gerbong di dalam pesawat itu, dalam satu kabin saudara bisa melihat itu semua. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan. Tapi dia tidak bisa melihat keseluruhan dari setiap apa yang dilihat oleh pilot. Bapak Ibu penumpang di dalam mungkin hanya melihat goncangan, awan yang gelap, ada kilat ya di dalam setiap kehidupannya. Tetapi sang pilot di kokpit Bapak Ibu Saudari itu memiliki pandangan yang penuh dari atas. Dia tahu Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, dia mengetahui rutenya. Dia mengendalikan pesawat itu tentunya dengan instrumen-instrumen yang canggih, alat-alat yang canggih untuk membawa semua penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Saudara, kita adalah penumpang yang percaya kepada pilot agung itu dalam setiap hidup kita semua. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan dalam setiap hidup saudara dan saya? Ya, ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian alam, fenomena-fenomena alam dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ya di Sumatera,
Kemarin beberapa waktu lalu ada lagi di Kalimantan. Mungkin di negara saudara juga ada. Ya, peristiwa-peristiwa alam seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua. Percayalah ada Tuhan yang berdaulat. Ada pemeliharaan Allah. Ada providensia Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Maka belajarlah kita dapat mengaplikasikan pada bagian yang pertama ini untuk bersyukur dalam keseharianmu. Saudara, lihatlah matahari yang terbit, ya, ada hujan di dalam setiap kehidupan wilayah saudara. Ada pergantian musim dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Ucapkanlah syukur untuk hal-hal yang biasa itu. Masih puji Tuhan, saudara, lihat matahari. Ada satu bagian dunia yang tidak ada mataharinya, Bapak Ibu Saudari. Maksudnya wilayahnya gelap terus. Ada. Atau mungkin cuma sebentar, Bapak Ibu Saudari. Nah, kita bersyukur. Masih lihat matahari terbit. Masih ada hujan di daerah kita. Ada tanah-tanah yang gersang. Bapak Ibu Saudari menantikan hujan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur. Ada pergantian-pergantian musim sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Coba kalau tidak hujan-hujan, kering. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi coba kalau hujan terus, banjir. Baru 2-3 jam hujan udah banjir, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, kita bersyukur atas setiap apa yang kita lihat ini. Ucapkanlah syukur untuk hal-hal yang biasa itu yang saudara lihat dalam kehidupan saudara. Ya, masih menerangi setiap hidup saudara matahari, memberikan kehangatan, dan kita bersyukur dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara, mari. Coba kalau tidak ada matahari, wah, kedinginan semua kita, Bapak Ibu Saudari. Kalau coba mataharinya saudari, derajatnya tinggi, wah, bisa kebakaran kita, Bapak Ibu Saudari. Bisa kepanasan kita. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan yang merancang itu semua, meng-create itu semua untuk kebaikan manusia dalam setiap hidup saudara. Maka bersyukurlah. Saudara, ketika kita mengikuti berita dalam setiap hidup saudara, jangan takut saudara mendengar, membaca berita-berita itu. Tapi ikutilah berita dengan perspektif iman. Saya juga suka nonton berita, Bapak Ibu Saudari. Saya juga suka baca berita. Ya, kalau dulu orang tua zaman dulu yang saya tahu mereka suka baca koran, ya, untuk melihat apa yang keadaan yang terjadi di Indonesia atau di Malaysia. Ya, mereka membaca surat kabar, membeli surat kabar. Kalau sekarang kita membaca berita-berita, ya, Bapak Ibu Saudari, di media sosial, yang kita tahu yang tentunya terverifikasi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ketika kita mengikuti berita, membaca berita itu, milikilah perspektif iman. Jadi saat saudara membaca berita tentang peperangan, berita tentang setiap peristiwa-peristiwa alam, bencana dan lain sebagainya. Saudara, itu semua ingatlah baik-baik. Mungkin juga ada krisis global dalam kehidupan kita. Berdoalah. Tuhan, aku percaya Engkau berdaulat. Tuhan, tolonglah penguasa dunia ini. Tolonglah pemimpin negaraku ini untuk berhikmat, untuk adil, untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena kalau jadi pemimpin kan juga nggak mudah. Ya, jangankan pemimpin negara, pemimpin dari satu gereja saja itu juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudari. Ya, Bapak Ibu Saudari, dalam, ya, mungkin di dalam setiap sinode, Bapak Ibu Saudari, pemimpin gereja saja tidak mudah. Ya, misalkan ada pemimpin satu gereja sinode yang baik, yang benar, yang hidupnya sesuai. Tetapi ada juga dinamika di dalam setiap bawahnya. Lalu kemudian memutuskan keluar dari sinode dan lain sebagainya. Padahal sudah punya pemimpin yang baik, yang sudah menjadi contoh teladan. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini bukan hanya salah satu sinode, banyak sinode demikian. Kalau nanti, ya, sudah terjadi percekcokan, Bapak Ibu Saudari, keluar seperti itu. Yang memimpin gereja saja tidak mudah. Sebagai gembala saja, saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudari, ya, yang masih dipercayakan mungkin belum 100 orang. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, itu memimpin itu juga tidak mudah. Apalagi memimpin satu wilayah ataupun bangsa. Maka kita mendoakan supaya mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah Tuhan yang terus menjamah, memberikan hikmat dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin kita semua. Dan kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas negaraku. Engkaulah yang berdaulat atas kotaku. Ya, miliki, saudara dikasih oleh Tuhan, perspektif iman ketika saudara mengikuti berita-berita itu. Mau ada gempa di sini, mau nanti katanya ada skala Richter berapa nanti yang akan, ya, nanti
Bapak Ibu Saudari, gempa megatrust, lalu belum lagi angin siklon Bapak Ibu Saudari, siklus musiman yang tadinya nggak masuk ke wilayah Katulistiwa, lalu kemudian mulai masuk ke wilayah Katulistiwa Bapak Ibu Saudari. Itu peristiwa-peristiwa alam, ya. Tetapi itu semua jangan membuat kita takut. Ikutilah berita dengan perspektif iman dan mempercayakan kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudari yang kasih oleh Tuhan, hiduplah dengan tujuan. Karena sejarah ada di dalam genggaman Tuhan. Ingat baik-baik, sejarah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kita yang adalah bagian dari sejarah itu pun sangat bermakna. Jadi hiduplah untuk tujuan yang selaras dengan rencana kekalnya. Saudara, mungkin orang-orang zaman Nuh, kalau mereka hidup, mereka akan berkata, aduh Tuhan kok begini banget, oh, kami semua dihabisi. Cuman kehidupan keluarga Nuh doang yang diselamatkan. Ya lu pada gak mau dengar pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal Nuh sudah mengajak. Ya, tetapi mereka pikir, Nuh kayak orang bodoh saja, masa mendirikan kapal Bapak Ibu Saudari, bahtera di tengah-tengah gunung. Ya, kalau Nuh benar Bapak Ibu Saudari. Tapi ada tuh orang di Afrika, ya, dia mendirikan bahtera Nuh. Ya bahtera seperti Nuh maksud saya. Dia berpikir hari apa kemarin mestinya datang Bapak Ibu Saudari, ya air bah atau banjir. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Nah makanya saya bilang, ya hari-hari ini tuh banyak bukan yang bernubuat, tapi lu buat Bapak Ibu Saudari. Mereka ngomong, ya bernubuat seolah-olah saudari Tuhan hanya ngomong lewat mereka. Ya ternyata saudari itu dibuat-buat, tidak terjadi. Makanya saya sering kali menyampaikan ya saudari lewat khotbah akhir zaman. Kalau di channel YouTube Pastor Deso itu ada. Ya saudara jangan percaya kepada setiap pendeta-pendeta yang ngomong bernubuat. Semua diuji kembali ya di dalam setiap firman Tuhan. Saya sudah mendengar dari sejak masa remaja saya, muda saya. Tuhan nanti datang tanggal sekian. Tuhan nanti datang bulan sekian. Tuhan nanti datang bulan ini, tahun ini dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun tidak terjadi-jadi. Ya tidak terjadi Bapak Ibu Saudari. Malah orang-orang mungkin yang ngomongnya sudah mati. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi ayo, jangan kita suka berlubuat Bapak Ibu Saudari. Tapi benar-benar kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan tujuan yang diselaraskan dengan rencana kekal dalam hidup saudara. Ini yang pertama. Ya, Bapak Ibu Saudari diingatkan. Supaya saudara sadar ada Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaan dan sejarah dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ada Allah yang berdaulat atas segala peristiwa. Ada Allah yang berdaulat atas segala peristiwa. Baik itu baik, baik itu buruk. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7, Allah dengan tegas menyatakan, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang mendatangkan kemakmuran dan yang menciptakan malapetaka, akulah Tuhan, kata Yesaya 45 loh ayat yang ke-7. Akulah Tuhan yang membuat kesengsaraan, yang membuat semuanya ini. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kita baca ya Yesaya 45 ayat 7. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Yesaya 45 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuatnya semua atau membuat semuanya ini. Saudara, Allah dengan berani menyatakan itu. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita tahu di dalam setiap kehidupan kita semua, ayat ini tidak berarti Allah adalah sumber kejahatan moral. Tidak Bapak Ibu Saudari. Ketika dia bilang, ya tadi ada kesengsaraan atau kejahatan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan tadi di ayat itu dikatakan saudari, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan Allah itu sumber kejahatan secara moral. Tetapi ingatlah bahwa bahkan bencana dan kesulitan itu berada di dalam lingkup kedaulatan Allah. Dia sudah menetapkan batas-batas nilai-nilai alam, hukum-hukum alam yang manusia perlu Bapak Ibu Saudari responi, kelola dengan baik. Ya, dia sudah memberikan hutan-hutan dengan baik
dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kalau manusia mengelola di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, tetapi pengelolaannya tidak sesuai dengan kehendaknya, maka saudari, manusia akan mendapati feedback daripada setiap hukum alam itu. Ya, akan mendapatkan feedbacknya Bapak Ibu Saudari. Ketika hutan-hutan digunduli, ya feedbacknya ya banjir Bapak Ibu Saudari. Maka tanah itu akan, ya bukan kuat Bapak Ibu Saudari, tanah itu akan rembes ke bawah karena tidak ada akar di tanah itu yang menguatkannya. Makanya pohon itu selain memberikan oksigen Bapak Ibu Saudari, tapi dia benar-benar bisa menjaga Bapak Ibu Saudari tata kelola ekosistem yang baik di tengah-tengah satu wilayah. Saudara, tetapi kalau manusia tidak bisa demikian menjaga setiap rancangan atau rencana Allah ini, ciptaan Allah ini dalam setiap kehidupannya, maka dia akan mengalami setiap apa yang disebut dengan hukum tabur dan tuai. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk maksud-maksud tertentu. Bahkan Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kata Yunaninya segala sesuatu itu adalah panta yang berarti inklusif. Sedangkan kata kerja daripada turut bekerja itu adalah sinergi. Sinergi yang berarti Allah itu secara aktif ya bekerja di dalam dan melalui segala peristiwa tanpa terkecuali. Maka tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di jagat raya ini tanpa seizin Allah. Amin Bapak Ibu Saudari, tanpa seizin Allah. Dialah Allah yang berdaulat tanpa terkecuali. Tentunya untuk menghasilkan tujuan akhir yang baik dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Ayub itu setelah mengalami malapetaka total dalam setiap kehidupannya. Hartanya hilang, anak-anaknya mati, ya, kesehatannya menurun, istrinya bahkan menyuruhnya untuk mengutuki Allah. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu istrinya balik atau tidak. Tapi menurut saya tidak balik Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kabur mungkin istrinya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sampai istrinya bilang, ayo udah suruh kutuki Allahmu. Tetapi Ayub merespon, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub Bapak Ibu Saudari. Jadi di akhir penderitaannya dia mengaku, aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat yang kedua. Pada akhirnya dia mengatakan demikian. Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah mengizinkan penderitaan Ayub bukan karena kejahatannya, tetapi untuk tujuan, untuk sebuah tujuan yang lebih mulia, yang hanya dapat dilihat dari perspektif ilahi tentunya. Kemarin beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudari ada wisatawan kalau nggak salah di Labuan Bajo ya, NTT mungkin Bapak Ibu Saudari. Dia berlibur sama suaminya. Suaminya itu pelatih sepak bola klub Valencia Bapak Ibu Saudari. Saya tidak tahu pelatih utama atau pelatih pemain mudanya. Tetapi mereka lagi holiday mungkin ya. Mereka ke Labuan Bajo. Dan ketika lagi ada di kapal Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, itu sekitar berapa belas orang yang ikut kapal itu. 7 orangnya selamat, 4 orangnya yang tidak ditemukan. Ya, sampai berita yang kemarin saya baca tidak ditemukan 4 orang. Itu termasuk suaminya dan mungkin ada beberapa anaknya saudari. Tapi ada salah satu anaknya juga. Ya entah itu 2-3 anaknya dia atau mungkin orang lain. Dan 1 suaminya. Ya artinya belum ditemukan. Dan kemungkinan besar dia meninggal Bapak Ibu Saudari. Dan ketika saya melihat istrinya itu menangis. Ya padahal dia hanya rindu jalan-jalan. Holiday dalam setiap kehidupannya saudari. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Ya ada dinamika dalam setiap kehidupan manusia. Dalam setiap kehidupan kita semua. Kita gak menyangka-nyangka. Ya padahal kita tujuannya untuk berwisata. Untuk liburan. Tetapi ternyata liburan itu Bapak Ibu Saudari malah membuat ya setiap anggota keluarga kita Bapak Ibu Saudari meninggal dan lain sebagainya. Itulah kejadian-kejadian di dalam setiap kehidupan manusia. Yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi itu bisa terjadi. Saudara, kalau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, apakah kita bisa berkata seperti Ayub ini? Apakah kita bisa berkata seperti Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudari sulit sekali untuk kita mengerti kenapa hal ini terjadi Tuhan.
Tapi nanti tahun-tahun mendatang, kalau saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan, saudara tetap menjadi manusia yang berdoa, mencari wajah Tuhan, saudara akan mengerti mengapa hal-hal itu terjadi dalam setiap kehidupan saya. Ya, kehidupan saya secara pribadi. Kenapa itu terjadi? Saudara, nanti kita akan dapat memaknainya. Ya, Tuhan sedang merenda sesuatu yang lebih besar dalam setiap kehidupan saudara, termasuk ibu itu yang ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya di dalam setiap kehidupan kita semua ada tujuan yang lebih mulia yang hanya dapat dilihat dari perspektif ilahi, termasuk kejadian-kejadian bencana-bencana alam yang dialami oleh setiap saudara-saudara kita semua. Saat ini kita tidak mengerti, saya pun tidak mengerti kenapa itu terjadi, mengapa harus terjadi, kenapa harus 1.000 orang yang meninggal dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya percaya ada tujuan yang lebih mulia yang itu hanya dapat dilihat dari perspektif ilahi dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengalami itu. Saudara, ayo di bagian yang kedua, Allah berdaulat atas segala peristiwa, baik dalam hal yang baik, baik dalam hal yang buruk. Ini yang kedua yang kita belajar. Maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, saudara, ada perbedaan antara penyebab aktif dan izin ilahi. Allah tidak menciptakan kejahatan, ingat baik-baik. Allah tidak menciptakan kejahatan, ya Bapak Ibu Saudari, atau menjadi sumber dosa. Allah tidak demikian. Tetapi di dalam kedaulatannya Bapak Ibu Saudari, Dia mengizinkan kejahatan itu terjadi. Saudara, untuk kemudian menebusnya dan mengalahkannya dengan kebaikan yang lebih besar, ya seperti salib Kristus. Saudara, ketika iblis, ya saudari ini dikasihi oleh Tuhan, hidupnya, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, dia jatuh di dalam dosa, dia sombong di dalam setiap kehidupannya, dia terbuang dari hadirat Allah. Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah itu benar-benar luar biasa loh Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub, ya, saudara dia datangin semua, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kumpulan apa ya dalam kitab Ayub ya, kalau kita baca. Sebentar Bapak Ibu Saudari. Pokoknya pada saat itu saudari, Allah mengumpulkan dalam sidang ilahi, tiba-tiba ada si iblis juga. Ya intinya seperti itu, ada si iblis juga. Dia datang ke dalam sidang ilahi itu. Makanya dia minta izin untuk saudari mencobai Ayub pada saat itu. Saudara, padahal itu iblis sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah Bapak Ibu Saudari dalam segala kedaulatannya itu benar-benar luar biasa dalam setiap kehidupannya. Artinya apa saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ya pada saat itu mungkin iblis belum tahu bahwa ketika menjadi anak Allah harus sempurna hidupnya. Harus sempurna. Belum ada Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan pribadi yang menjadi contoh, menjadi teladan dalam setiap kehidupan si iblis ini Bapak Ibu Saudari. Belum ada yang menjadi teladan. Tetapi Bapak Ibu Saudari lewat hal-hal itu, lewat rencana karya penyelamatan Allah, khususnya keselamatan di dalam Yesus, akhirnya ada satu contoh. Ada satu contoh ya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang seharusnya iblis bisa lihat pada saat itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus mau dibaptis, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kehidupan Tuhan Yesus itu sempurna di mata Allah, sempurna di mata Bapa. Makanya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara nonton Passion of the Christ, itu iblis menangis Bapak Ibu Saudari. Ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia berteriakan, ada ya kisahnya atau scenes-nya itu Bapak Ibu Saudari ya, adegan itu ada, iblis nangis. Ya berseru-seru Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata ya di dalam setiap kehidupannya, saudara, ya Allah itu membuat rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan iblis selama ini salah. Ya, dan contohnya adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar hal ini, saudara akan terkagum dalam setiap hidup saudara. Ternyata Yesuslah yang menjadi contoh teladan yang sempurna. Kalau kamu menjadi anak Allah yang benar-benar berkenan kepada Allah seperti ini, seperti pribadi Yesus Kristus ini. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu dibuang.
Ya, dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari itu dibuang. Ya mungkin pada saat itu masih bisa jalan-jalan Bapak Ibu Saudari. Dia masih bisa masuk karena dia merasa tidak bersalah kok. Saya nggak tahu ini salah. Kalau saya sombong ini saya nggak tahu ini sombong ini salah. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, maka iblis itu dibuang Bapak Ibu Saudari. Ya, tidak ada taringnya lagi. Makanya kita belajar, kita percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya, manusia yang sempurna di mata Allah. Ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, ingatlah baik-baik, dia 100%. Saudara, dia 100% manusia. Ya, Bapak Ibu Saudari, dia meninggalkan kealahannya untuk menyelamatkan kita semua. Walaupun di sini pun masih ada perdebatan, ya benar-benar 100% manusia atau 100% juga Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dalam teologis itu ada perdebatan di sana. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus datang, itu benar-benar 100% manusia atau tetap ada 100% Allahnya. Kalau saya menafsirkan Bapak Ibu Saudari benar-benar 100% manusia. Dia menanggalkan kealahannya supaya mengambil rupa sama seperti kita semua. Dia tahu, ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, apa yang dirasakan oleh kita sebagai manusia. Dan dia berhasil 100% sebagai manusia untuk memiliki kehidupan yang berkenan di mata Bapa, di mata Allah. Dia berhasil. Dan saudara, dialah yang menjadi sulung. Dialah yang menjadi pokok anggur keselamatan bagi setiap manusia yang mau percaya kepada dia. Maka Bapak Ibu Saudari bersyukur kalau saudara menemukan keselamatan, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur. Sebagai orang-orang yang rindu mengenal Kristus dalam hidup saudara. Kita bersyukur, gak salah saudara punya Allah. Gak salah saudara memiliki keselamatan di dalam Yesus. Tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari, kebenaran ini pasti disingkapkan bagi orang-orang yang tulus, yang rindu. Tapi kalau bagi saudara yang membuka Alkitab hanya untuk berdebat, ya tertutup buat kalian semua. Percaya Bapak Ibu Saudari, kamu membuka Alkitab hanya untuk berdebat, mencari-cari salah kekristenan, nggak akan ketemu kebenaran yang benar-benar kaya ini dalam setiap hidup saudara. Makanya mendekati Alkitab bukan untuk cari-cari salah. Mendekati Alkitab untuk belajar kebenaran dalam setiap hidup saudara. Untuk menemukan intisari kekayaan di dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus itu mendapatkan Bapak Ibu Saudari setiap kebenaran di dalam Kristus dalam kehidupannya. Ya, dia bilang Bapak Ibu Saudari, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam setiap hidupannya. Ya semua dianggap sampah yang dulu. Tetapi pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua itu pencapaian-pencapaian kehidupan Paulus. Saudara, Paulus mendapatkan kekayaan, makna di dalam Kristus Yesus. Doa saya supaya saudara juga demikian. Ya saudara, ayo saya sedikit melenceng. Tetapi saya membagikan setiap kebenaran ini supaya tentunya dengan kerinduan. Ya, saudara, Allah tidak menciptakan kejahatan kembali lagi. Ingat ya, ada perbedaan antara penyebab aktif dan izin ilahi. Termasuk bencana-bencana alam. Ya, kejadian-kejadian alam yang merusak itu disebabkan bukan oleh Allah, tetapi oleh karena manusia itu sendiri. Karena hidup manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ya, entah dari sana ada ketamakan manusia, ada kesombongan manusia, ada kebodohan manusia mengelola alam itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar terus dalam setiap hidup kita semua. Pemaknaan yang kedua pada bagian yang kedua, tentunya ada janji transformasi. Bukan hanya sekedar dieliminasi. Saudara, Allah tidak berjanji akan menghapus semua hal buruk dari setiap hidup kita semua. Tetapi dia berjanji untuk bekerja di dalamnya. Untuk menghasilkan kebaikan, yaitu menjadikan kita serupa, segambar dengan Kristus. Kenapa tujuan kekristenan serupa, segambar dengan Kristus? Ya karena kita ini anak-anaknya. Kita anak-anak Allah. Belajarlah dari kakak sulung kita. Si sulung. Yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semua. Gak usah belajar dari mana-mana lagi. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Sudah ada pribadi yang membuktikan. Ya, kamu tuh bisa menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa. Dengan mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Makanya tema-tema gereja seringkali kan serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan. Bukan Bapak Ibu Saudari, ya, supaya gedungmu besar, supaya gerejamu besar, supaya yang datang nanti jutaan orang lewat gerejamu. Tidak, Bapak Ibu Saudari, ini kasih lihat Tuhan.
Ya, kekristenan Indonesia ini sedang mencontoh kekristenan Eropa beberapa ratus tahun yang lalu dengan mendirikan gedung-gedung yang megah, Bapak Ibu Saudari. Kita ini sedang mencontoh kekristenan Eropa. Ya, Bapak Ibu Saudari. Kita tahu Eropa sekarang gedung-gedung yang megah itu kosong. Kosong Bapak Ibu Saudari. Banyak yang kosong walaupun sudah terus dipulihkan kembali. Tapi gedung-gedung yang megah itu ya pada akhirnya kosong, ditinggali oleh anak-anak muda. Dan kita, ya kekristenan Indonesia belajar dari kekristenan Eropa. Bukan belajar dari setiap kesalahan-kesalahan mereka, tetapi kita copy paste dengan membangun gedung-gedung yang megah juga hari-hari ini. Ya, saudari, itu tergantung hatimu masing-masing. Ya, apakah itu berasal daripada Tuhan atau tidak dalam setiap hidup saudara. Tetapi ayo kita belajar. Saudara, mari kita memuridkan. Bukan seberapa banyak saudara mengumpulkan orang di dalam gedung gereja, tetapi seberapa banyak kita utus orang-orang sampai ke ujung-ujung Indonesia, Malaysia, pedalaman Bapak Ibu Saudara dari Kalimantan, Papua, ya, pedalaman Medan sana, Aceh, ya, pedalaman Jawa, pedalaman mana lagi Bapak Ibu Saudari, Afrika dan lain sebagainya. Seberapa banyak gereja-gereja di Indonesia seharusnya mengutus lebih banyak orang, bukan hanya menghimpun. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua. Ayo kita dapat mengaplikasikan. Saat kita menghadapi berita buruk, krisis-krisis kesehatan dalam kehidupan kita semua. Saudara, atau mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih karena meninggal. Ya, atau mungkin karena sesuatu dalam setiap kehidupan kita semua. Maka latihlah dirimu untuk berkata, Tuhan, memang aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi aku percaya Engkau bekerja di dalamnya. Tuhan, tolong aku melihat kebaikan yang Engkau sediakan lewat peristiwa-peristiwa di balik kehidupanku ini. Ya, saudara, itulah respon imanmu ketika menghadapi kesulitan apapun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tanyakan di dalam setiap doa-doamu, ya, pelajaran apakah yang Engkau mau ajarkan melalui segala situasi ini ya Tuhan. Tanya kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita semua. Perubahan karakter apakah yang Engkau inginkan dari setiap kehidupanku? Cari kebaikan di dalam setiap penderitaan-penderitaan yang kalian alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan respon yang ketiga atau aplikasi yang ketiga, saudara bisa belajar menjadi alat penghiburan. Karena kita percaya Allah berdaulat atas penderitaan, kita juga dapat menghibur saudara seiman kita yang sedang susah. Ya, khususnya mereka yang mengalami peristiwa-peristiwa yang mencekam. Ya, dalam setiap hidup mereka, banjir bandang yang terjadi di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Kita dapat menghibur saudara-saudara seiman yang mungkin sedang susah dengan keyakinan Allah tetap memelihara. Itulah providensia Allah. Bukan hanya dengan kata-kata klise dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ini bagian yang kedua yang kita belajar. Dan bagian yang ketiga yang terakhir. Ya, saudara sedang belajar mengenai Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama tadi kita diingatkan, Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan, ya, dan alam semesta dan juga sejarah manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari belajar Allah itu berdaulat atas segala peristiwa, baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa kedaulatan Allah membawa kita kepada ketenangan. Kedaulatan Allah membawa kita kepada ketenangan, kepada ketaatan, dan kepada pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kata diam di sana dalam bahasa Ibraninya, yaitu kalimat perintah rapah, berhentilah, diamlah, lepaskanlah. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang cemas, orang-orang yang berusaha mengendalikan segalanya di dalam setiap hidup ini. Tuhan sampaikan, tenanglah. Saudara, ketenangan itu datang dari pengetahuan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi kedaulatannya adalah dasar untuk kita dapat memperoleh ketenangan. Kita tahu Bapak kita gak mungkin melukai hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita tahu Bapak kita gak akan memberikan kita Bapak Ibu Saudari ular ketika anak-anaknya minta roti. Ya, Bapak di duniawi saja dia akan mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Amin Bapak Ibu Saudari.
maka kita beroleh ketenangan untuk menjalani kehidupan kita semua. Kita akan memperoleh ketenangan. Dan kita belajar untuk hidup taat dan tentunya hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, firman ini diberikan justru saat umat Israel. Saat umat Israel berada di dalam pembuangan. Sebuah situasi yang buruk pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa rencana Allah itu penuh dengan harapan. Tetap berjalan di dalam setiap kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan di dalam dan melalui keadaan-keadaan itu yang tampaknya mungkin mustahil, kecelakaan dan lain sebagainya, Allah turut bekerja. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua kita belajar Allah turut bekerja. Percayakanlah hidupmu kepada Allah, kepada kedaulatan Allah, dan itu yang akan membawa ketenangan, ketaatan dan pengharapan di dalam Dia. Saudara, ketika Paulus ada di dalam penjara, di hadapan sidang-sidang pada saat itu, di dalam ancaman bahaya, Paulus itu tetap tenang. Paulus itu tetap taat memberitakan Injil. Dia menulis, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Saudara, Paulus percaya bahwa bahkan belenggu-belenggu pun dapat mempercepat Injil. Walaupun dia di penjara, Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Injil itu pasti harus sampai ujung-ujung bumi. Jadi dia tahu bahkan di dalam situasi dia terbelenggu pun itu bisa mempercepat dari Injil diberitakan di dalam setiap kehidupannya. Dia taat pergi ke Yerusalem meskipun dia tahu di situ dia ada penjara yang menanti, karena yakin itu adalah kehendak Tuhan yang berdaulat dalam setiap kehidupan Paulus. Dia tetap berjalan ke Yerusalem meskipun dia tahu itu akan dipenjara nantinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia tahu itulah panggilan dia. Dia mau berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, kedaulatan Allah itu adalah fondasi keberanian dan ketenangan kita semua sebagai anak-anak Allah. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kita menyembah dan berdoa. Justru karena kita percaya Allah berkuasa, dapat mengubah situasi, dapat mengubah hati. Karena doa adalah penyelarasan kehendak kita dengan kehendak Tuhan yang berdaulat. Maka ketika kita berdoa, belajarlah menyembah. Kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang berdaulat atas segala situasi kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, mari lepaskan bebanmu. Kalau ada beban-beban yang tidak sehat dalam kehidupan saudara, kita bertanggung jawab untuk berusaha. Kita bertanggung jawab untuk berbuat baik. Tetapi hasil akhirnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ada reaksi orang lain, ada keadaan di luar kendali kita semua. Kita sudah berbuat baik saja masih ada yang mencela kita. Ada salah satu tuh yang saya lihat influencer yang dia lari ke Aceh. Bapak Ibu Saudara, jadi dia membantu saudara-saudara dengan membawa berbagai bala bantuan yang dia punya, yang dia dapetin dari para pengikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi tetap aja ada yang mencela setiap perbuatan-perbuatan baiknya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah manusia. Saudara, kita nggak perlu misalkan ada 1 miliar orang di Indonesia ini atau ratusan juta orang Indonesia semua harus bersepakat dengan kita. Saudara, nggak bisa seperti itu. Minimal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama kita manusia. Minimal itu. Maka respon apapun yang saudara dapatkan dari orang lain, penilaian apapun, reaksi orang lain dalam setiap kehidupan saudara, itu kita serahkan semua kepada Tuhan yang memegang kendali dalam setiap hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, milikilah pengharapan yang pasti. Jika Allah mengendalikan segalanya dalam kehidupan kita semua, maka janji-janjinya tentang keselamatan, tentang pemeliharaan atas hidup saudara maupun keluarga saudara, tentang kehidupan yang kekal adalah pasti. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah dalam setiap kehidupan saudara melalui Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah pasti untuk keselamatan kita, untuk pemeliharaan kita. Atau walaupun mungkin hari-hari ini mungkin ada yang sakit.
Ya, tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, semua orang juga akan mengalami. Ya, yang pasti di dalam setiap kehidupan ini, ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang orang akan alami selama dia hidup, masalah itu pasti ada. Betul Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, masalah itu pasti ada. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Sakit. Pasti kita mengalami sakit dalam kehidupan kita. Ya, dan yang ketiga, Saudara ini kasih Tuhan, kita akan mengalami kematian. Itu yang pasti dalam kehidupan manusia. Tetapi kita tahu hal-hal itu semua, saudara, di balik itu semua ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti di sorga sana. Jadi kalau kita ngomongin sorga orang Kristen, saudara, simple. Surga kita sebagai orang Kristen, ya Bapak Ibu Saudari, adalah surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Itu surga bagi kita semua. Di mana Tuhan Yesus memerintah, itulah surga bagi orang-orang Kristen. Saudara, makanya kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Karena dialah yang memerintah surga. Ya, dialah yang memerintah di kehidupan yang akan datang dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu Saudari, yuk kita belajar. Luangkan waktu 5 menitmu setiap hari dalam keheningan. Ya, tidak mengeluh, tidak cemas dalam kehidupan saudara. Ya, karena saudara tahu, saudara mengingat kebenaran ini, Engkaulah Allah. Engkaulah yang berdaulat. Urusanku semua, keluargaku ada di dalam tanganmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Luangkan waktu beberapa menit, mungkin 5 menit, 10 menit setiap hari, setengah jam dalam keheningan. Ya, saudara tidak mengeluh sama sekali, tidak cemas. Ya, dengan mengingat bahwa semua Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali. Ya, God is under control. Semua di dalam setiap hidup kita semua dalam kontrolnya Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya. Dan juga belajarlah taat dalam hal-hal kecil. Ketaatan kita dalam perintah-perintahnya jelas. Kita harus mengasihi, kita harus jujur, kita harus mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, ini respon dalam tindakan-tindakan kecil. Taat dalam hal-hal kecil. Ini respon praktis kita terhadap pengakuan bahwa dialah Tuhan, bukan kita Tuhannya. Maka kita belajar untuk dapat mengasihi. Kita belajar untuk hidup dengan tulus. Kita belajar untuk hidup dengan jujur. Dan dapat mengampuni orang-orang yang pernah melukai setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, taatlah dalam hal-hal kecil ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, kita belajar berbagi pengharapan. Ketika ada orang bertanya, bagaimana kamu bisa tetap tenang menghadapi situasi-situasi sulit itu? Jawablah dengan kesaksian tentang Allah yang berdaulat, yang menjadi sandaran kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan karena hebatmu. Jadi kalau kamu lagi testimoni, lagi kesaksian, jangan menceritakan tentang seluruh hidupmu. Oh ini karena saya lagi begini nih, saya begini, saya. Semua mengenai saya, bukan sayanya. Tetapi mengenai Allah yang bekerja di dalam setiap hidupmu, itulah yang kau ceritakan. Itulah yang kau testimonikan dalam setiap hidupmu. Sehingga tidak ada kesombongan dalam setiap hidup saudara ketika saudara, oh saya diberkati. Saya puji Tuhan dapetin berkat yang besar. Karena saya berdoa, saya begini, saya begitu dan lain sebagainya. Bukan karena sayanya, tetapi karena Allah lah yang berdaulat, yang menjadi sandaranmu dan keluargamu. Sehingga nama Allah yang dipermuliakan, bukan namamu yang dipermuliakan. Wah, orang tepuk tangan, bukan namamu yang ditepuk tanganin, tetapi nama Allah. Ya Bapak Ibu Saudara di dalam setiap hidup kita semua. Dan saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin hampir 300 orang kita bersama-sama. Baik yang di TikTok maupun yang di satunya lagi ya. Hampir 300 orang kita bersama-sama di channel ini. Saudaraku, kebenaran tentang Tuhan yang mengendalikan segalanya ini. Bukan untuk kita perdebatkan dengan angkuh. Ya, bukan untuk saudara perdebatkan dengan angkuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Ada orang-orang ya yang mungkin saudara yang diberikan setiap kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ya, ada orang yang aminkan, ada orang juga yang masih mempertanyakan, ada orang juga yang mau memperdebatkan. Itu urusan hatimu masing-masing dalam setiap hidup saudara. Saudara mau memperdebatkan, silakan. Saudara tidak mau memperdebatkan, mau menghidupi, silakan. Oh, yang menjadi berkat atau saudara sendiri yang mengalami dalam setiap hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan pesan ini bagi setiap kita semua. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segalanya.
Ini bukan untuk kita perdebatkan dengan angkuh, dengan sombong. Kalau kamu tahu kamu udah jago, kamu udah pinter, silakan, kan tadi saya udah bilang silakan monggo. Ya, saudara cari ke channel yang lain, silakan. Kalau saudara memang sudah pintar, buat channelmu sendiri, berdebat di sana sendiri, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Atau saudara mengikuti orang-orang yang berdebat, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mengetahui, mendengar, merenungkan firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan tentang hal ini, yang mengendalikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita semua, bukan untuk kita perdebatkan, tetapi untuk kita, ya terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita terima dengan iman yang mendalam. Kita merefleksikan dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara, jiwamu dan jiwaku, saudara dapat ketenangan, dan saudara dapat beristirahat dari setiap kecemasan-kecemasan akan setiap masa depan. Saudara, ini adalah alasan untuk kita taat, bahkan ketika situasi-situasi tidak masuk akal. Ini adalah dasar kita berpengharapan saat dunia sekeliling kita sedang runtuh dalam kehidupan ini. Saudara, hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa seperti kapal kecil yang sedang diombang-ambingkan, ya, terkena setiap badai hidup. Ingatlah, ombak dan angin itu memang nyata dan menakutkan. Setiap peristiwa-peristiwa alam dalam kehidupan kita semua, ya, itu nyata, itu menakutkan Bapak Ibu Saudari bagi orang yang pernah mengalami. Tetapi mereka masih harus berkata, ya Bapa, kepada Kristus yang ada di dalam setiap perahu kehidupanku, kapal kehidupanku. Aku percaya aku berjalan bersama dengan Kristus. Atau mungkin saudara sedang terjebak dalam pembuangan, seperti Daniel dan ya Bapak Ibu Saudari dan teman-temannya pada saat itu. Dalam keadaan-keadaan yang pahit, dalam keadaan-keadaan yang tidak adil, percayalah, rancangan damai sejahtera Allah tetap berjalan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, mari kita hidup dengan kepala yang tegak, dengan hati yang tenang. Bukan karena masalah kita selesai, tetapi karena kita mengenal Sang pemegang kendali dalam kehidupan kita semua. Kita dapat meletakkan kepala kita, ya Bapak Ibu Saudari, setiap malam dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah. Karena kita tahu dalam setiap doa-doa kita semua, Bapa, Engkau yang memegang kendali di tengah-tengah dunia ini. Bapa, Engkau juga yang memegang kendali atas setiap kehidupanku. Aku percaya kepadamu. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang mengendalikan segalanya dalam setiap hidup kami. Bapa, berkati setiap hati, berkati jamaah, biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, dan kami percaya hati yang terbuka Tuhan rahmati, dan kami rindu untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang terus bersama dengan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran-Mu bagi setiap kami semua. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami percaya Engkau bukan sedang menghancurkan setiap kehidupan kami. Kami percaya peristiwa-peristiwa hidup kami, sesakit apapun, sepahit apapun, Tuhan sedang membebaskan kami. Tuhan sedang memproses hidup kami semua. Dan kami percaya, biarlah hanya gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang muncul dalam setiap hidup kami semua. Setiap Tuhan Yesus rasa sakit dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya itu semua untuk menempa hidup kami, untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Setiap goresan pahat dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, itu untuk mengungkap keindahan yang Engkau rindu lihat dari setiap kehidupan kami semua. Dan kami mau belajar kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memiliki kehidupan Kristus. Kami dimampukan untuk memiliki nilai-nilai Kristus yang kami download setiap hari, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami berdoa, Tuhan yang memberkati setiap jiwa, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami semua, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang hatinya boleh terus tertuju dengan tulus kepadamu ya Allahku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap keluargamu. Tuhan memberkati setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan.
Dan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang berdoa dan kita percaya kita telah menerima berkat yang berasal daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis ya di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara yang tidak terberkati, ya beberapa teman-teman yang nanya, imani saja katanya. Ya kebohongan yang kamu sebarkan katanya Bapak Ibu Saudari. Tidak apa-apa. Saudara, iman itu terkadang subjektif. Ya, memang siapa di tempat kita selama kita hidup yang pernah melihat Allah? Kamu pernah melihat Allah? Kamu pernah melihat sesembahanmu yang kamu lihat, yang kamu percaya? Tidak ada satupun orang yang pernah melihat sesembahannya di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah iman bereaksi dalam setiap hidup kita semua. Kita mempercayai apa yang tidak kita lihat. Kita mempercayai Tuhan yang menyelamatkan kita, walaupun saya sendiri tidak melihat salib itu dalam setiap kehidupan saya. Saya tidak melihat Yesus itu disalib dalam kehidupan saya secara kasat mata Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya peristiwa itu pernah terjadi. Amin Bapak Ibu Saudari. Sama seperti engkau mempercayai agamamu. Ya Bapak Ibu Saudari, engkau mempercayai Allah yang hidup di dalam setiap hidupmu. Gak ada yang pernah melihat. Tetapi secara subjektif kita bisa berkata, aku meyakini ada Allah yang hidup. Sama Tritunggal yang tadi kamu bilang, ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Saudara, ya kami meyakini ada Bapa. Kami meyakini ada Yesus Kristus. Kami meyakini ada Roh Kudus, rohnya Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Yang dimana roh Allah itu bisa menjamah setiap hati. Bapak Ibu Saudari, ya roh Allah itu ada di mana-mana. Bapa itu ada di surga, rohnya yang ada di mana-mana. Untuk menjamah setiap hati, mengingatkan saudara dari dosa, menginsafkan saudara dari dosa. Ya makanya kalau saudara jangan aneh ketika ada orang di Afrika nangis, lalu kemudian ada orang di Indonesia nangis, di waktu yang bersamaan di Eropa juga nangis, Bapak Ibu Saudari dijamah. Itulah Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudari yang mengingatkan kita semua. Kamu mau percaya atau tidak ya urusan hatimu masing-masing. Ya enggak Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara terima kasih buat kebersamaan kita semua. Ya, saudara Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara yang tidak terberkati dalam setiap kehidupan saudara, silakan saudara monggo. Daripada saudara di sini berbuat dosa, ya perkataanmu kan dari ketikanmu itu kelihatan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketikanmu itu menggambarkan hatimu, ya dalam setiap hidup saudara. Kita itu belajar menjadi orang yang beragama, orang-orang yang percaya dengan excellent, punya etika. Kalau agama yang kita hidupi tidak memberikan nilai dalam kehidupan kita, kita ngomong sembarangan, kita ngomong nyakitin hati orang, ya Bapak Ibu Saudari. Kita pertanyakan agama yang kita yakini. Apakah agama itu merubah setiap nilai-nilai hidupmu? Kamu masih kotor ngomongnya, kamu masih begitu ngomongnya, masih jorok, ya Bapak Ibu Saudari. Makanya jangan suka perdebatan. Kalau di TikTok nggak banyak perdebatan, tapi kalau di Merah kayaknya banyak perdebatan. Bapak Ibu Saudari, komentar-komentarnya. Makanya jangan menikmati perdebatan. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Maka belajarlah duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengar firman. Supaya iman itu muncul. Ya, bukan sotoynya yang muncul Bapak Ibu Saudari. Bukan kalau kamu sudah tahu segalanya dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, buat channelmu sendiri. Saudara, dan saudara berkhotbahlah di channelmu sendiri Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kalau saudara ada di channel ini, saudara percayalah. Ya, iman saya tidak akan pernah berubah oleh karena apapun juga. Karena saya percaya. Ya, kita tidak ada di level perdebatan lagi. Kita sudah ada di level untuk naik terbang tinggi. Udah lepas landas Bapak Ibu Saudara. Untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudari, saudara ada di channel ini untuk berdebat, saudara silakan monggo mampir ya untuk ke channel-channel sebelah yang suka akan perdebatan. Tapi di channel ini kami semua, saudara rindu mengenal Yesus Kristus. Kami rindu mengenal isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan untuk kita perdebatkan loh, tetapi untuk kita hidupi di dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kalian yang terberkati terima kasih
buat saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte apapun, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan-persembahan itu lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang tergerak hati untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, apalagi namanya, persembahan khusus, apalagi namanya, kolekte, apapun nama-nama persembahan itu. Jikalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso dan saudara rindu menjadi rekan sekerja Allah dengan memberikan persembahan-persembahan itu, saudara dapat masuk ke bio profil Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Masuklah di sana, nanti ada BCA atas nama istri saya dan juga ada social bus. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di sana. Jikalau kalian terberkati, kalau kalian tidak terberkati dan saudara tidak mau memberikan, ya nggak masalah Bapak Ibu Saudari. Semua persembahan-persembahan kita semua sifatnya sukarela. Karena saya percaya itulah yang akan kembali kepada kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau memberkati, memberikan setiap persembahan-persembahan itu, khususnya lewat channel Pastor Deso, maka milikilah ketiga hal ini. Pertama, ada komando daripada Tuhan. Ya, ada komando daripada Roh Kudus dalam setiap hidup saudara untuk mengingatkan hatimu, untuk mendukung segala pekerjaan Allah, pemberitaan Injil di channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara terberkati karena channel Pastor Deso setiap harinya. Maka saudara, karena saudara terberkati, saudara rindu untuk memberikan persembahan syukur dan kasih. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih hidupmu bermurah hati. Ya, jadi yang ketiga itu saudari, milikilah salah satu dari tiga hal ini kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan. Tetapi kalau saudara tidak rindu memberikan persembahan, it's no problem, kembali kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kan tadi ini sama sepertinya kan. Ini orang-orang seperti Hesbung ini sama seperti orang-orang sebelum-sebelumnya. Ujung-ujungnya persembahan. Bukan ujung-ujungnya persembahan, ujung-ujungnya keselamatan jiwa. Makanya kamu datang ke channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, datang ke channel ini setiap hari. Ujung-ujungnya kami rindu supaya keselamatan jiwa-jiwa. Kan tadi saya sudah bilang, setiap persembahan kalian mau beri atau tidak, urusan hati masing-masing. Ya, kalau saudara tahu ujung-ujungnya apa? Di tempat ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya keselamatan jiwa-jiwa. Itulah kenapa channel Pastor Deso. Ujung-ujungnya bukan supaya saudara kasih, apa tuh namanya? Gift di TikTok, bukan Pak Bu. Tapi kalau ada jiwa-jiwa yang terberkati mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mau apa Bapak Ibu Saudara? Ya berarti itu berkat dalam setiap kehidupan kita yang kita terima daripada Tuhan. Yang penting kita tulus menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran itu. Supaya orang-orang dicerahkan Bapak Ibu Saudara. Dipertobatkan dan dipercaya atau percaya kepada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya. Itu yang paling penting di dalam channel ini. Ya, sama seperti gereja kan Bapak Ibu Saudari. Setiap gereja ujung-ujungnya ketika saudara pulang juga sebelum pulang ada kantong persembahan. Atau yang dikiteri, ada yang dikiteri Bapak Ibu Saudari. Ada juga yang taruh di belakang. Ada yang juga ujung-ujungnya ditaruh sekian kiris Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Terus kamu mau negatif gitu Bapak Ibu Saudari. Ya itu umat diingatkan. Supaya kamu jangan mencintai materi dalam kehidupanmu. Kamu bisa punya konotasi yang positif terhadap persembahan. Tapi juga punya konotasi yang negatif terhadap persembahan. Kalau kamu sudah datang ke channel ini pendekatannya sudah negatif. Ya sama saja. Apapun yang saya ngomongin Bapak Ibu Saudari, pasti kau pandang negatif. Ya, jadi daripada kau sia-sia ada di channel ini, saudara mendingan kamu ke channel-channel yang lain. Itu pasti lebih nyaman buat hatimu. Kalau di channel ini Bapak Ibu Saudari, mau ngomong apapun Bapak Ibu Saudari, sama seperti Nuh. Yang penting kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Pro kontra itu biasa. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saya bagikan firman Tuhan saja tadi di channel YouTube Bapak Ibu Saudari. Ada orang yang pro, ada orang yang kontra, biasa saja. Saya bagikan tentang persembahan, ada yang pro, ada yang ikut menabur, ada yang tidak, ada yang kontra. Padahal kamu belum memberi aja udah kontra Bapak Ibu Saudari. Kamu pusing banget dalam kehidupanmu ya. Ya, jadi ayo saudara, kalau kamu lagi pusing, datanglah ke agama yang kamu yakini. Datanglah kepada Tuhanmu yang kau yakini. Ya, tetapi kalau saudara ada di channel Pastor Deso, saudara tahu, saudara sedang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Gak ada Tuhan yang lain. Hanya lewat Yesus jalan satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Kalau Tuhan Yesus udah bilang tidak ada jalan yang lain kepada Bapa, jadi kita jangan suka-suka buat jalan-jalan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, demikian sudah ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya tidak menikmati setiap perdebatan. Ya bukan berarti saya tidak bisa berdebat.
Saya tidak menikmati perdebatan karena saya belajar sejarah gereja dalam setiap perdebatan Bapak Ibu Saudara. Nanti akan saling menilai, saling menghakimi, tidak ada yang mau kalah, semua mau menang. Ya, nanti bisa saling menghabisi ujung-ujungnya Saudara. Kalau kita belajar sejarah gereja, bapak-bapak gereja itu ujung-ujungnya kalau satu pendapat tidak diterima, mereka dilukai sama pendapat mayoritas Bapak Ibu Saudara. Itu sejarah dari perdebatan. Ya, sehingga nanti muncul dogma. Dogma itu juga dihasilkan dari perdebatan-perdebatan mereka semua. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ya dogma bisa kita pahami secara positif, tetapi itu juga lahir dari setiap pertumpahan darah Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang tidak suka, yang tidak punya standar dogma yang sama, itu mereka dikucilkan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak menikmati perdebatan, bukan karena kita tidak bisa berdebat. Jadi saudara-saudaraku, kita hanya rindu supaya firman Tuhan yang kita dengar, kita hidupi. Baik saudara, baik saya. Sama-sama kita hidupi dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka saudara yang terberkati, jangan lupa dukunglah pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Amin Bapak Ibu Saudari. Kata si Hasbung begini, Musa tidak kenal sama Yesus, dia bilang. Lu jangan tanya sama saya, lu tanya sama Musa saja. Tanya sama Musa, kamu kenal Yesus gak? Jangan tanya sama saya, tanya sama Musa. Jadi pertanyaanmu ini nanti ajukan ketika kamu nanti ketemu sama Musa di kekekalan Bapak Ibu Saudari. Tanyanya aneh-aneh saja, Musa tidak kenal Yesus. Ya jangan tanya sama saya lah Bapak Ibu Saudari. Tanya nanti sama siapa? Sama Musa nanti di dalam kekekalan. Pak Musa, maaf, kamu kenal Yesus gak Pak Musa? Tanya nanti sama Musa, di sana nanti ya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kamu sendiri menyatakan tapi kamu gak tahu Musa kenal atau tidak. Siapa tahu Musa sudah kenal Yesus ya ketika Musa hidup. Ya dia berkata, dia sampaikan, dia ngobrol sama Yesus dan lain sebagainya. Kamu aja gak tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu pengen tahu nanti tanya. Ya di kekekalan nanti Bapak Ibu Saudari. Semua kita, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, semua hanya menafsirkan. Tetapi dalam penafsiran kita semua, kita bertanggung jawab. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, penafsiran saya dari Alkitab, bukan dari kitab-kitab yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan ya. Jadi buat kalian semua, ayo. Supaya saudara dan saya selalu percaya kepada nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. God bless you. Buat kalian semua yang terberkati, jangan lupa datang kembali setiap hari Senin sampai Sabtu dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau di TikTok tuh Bapak Ibu Saudari, komentar-komentarnya memang kayaknya sudah tersortir ya. Jadi semua rata-rata komentar-komentarnya baik. Ya rata-rata komentarnya saling membangun, saling memberkati. Tapi kalau di YouTube kayaknya masih belum tersortir dengan baik Bapak Ibu Saudari. Masih ada orang-orang mungkin ada perbedaan-perbedaan ya dan lain sebagainya. It's no problem ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Khususnya buat penonton-penonton di channel sebelah, Saudari tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Jangan jadikan perdebatan sebagai makananmu sehari-hari dalam hidupmu. Saudara, jadikanlah kehidupan Tuhan Yesus sebagai makananmu sehari-hari. Nilai Kristus, kehidupan Yesus, itulah makanan kita sehari-hari. Untuk kita rindu melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Saya tidak menikmati perdebatan. Kalau saudara mau tanya-tanya, tanya saja lewat DM TikTok saya, nanti saya akan jawab. Kalau saudara cuma mau tanya hanya pengen, wah supaya pendapatmu yang menang, silahkan saudara. Saudara tanya di rumah saudara, nanti saudara jawab sendiri di cermin. Itu lebih beretika Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya. Saudara, saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada pergumulan-pergumulan, saudara bisa inbox. Kalau saudara membutuhkan dukungan-dukungan pelayanan, ya misalkan ada yang mati, ada yang mau dibaptis, ada yang mau menikah, ada yang mau rumahnya didoakan, ada yang mau keluarganya didoakan, ada yang lagi sakit di rumah sakit mau didoakan, ya ada lagi apalagi Bapak Ibu Saudari. Ya dan lain sebagainya saudara mendukung. Atau ada bisnis usaha saudara yang mau didoakan, saudara bisa inbox kepada Pastor Ndeso. Kalau waktu kita tepat, saya akan berusaha untuk hadir mengunjungi setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara bersama Ibu Gembala tentunya ya. Buat kalian tentunya yang sedang bergumul. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sekali lagi besok adalah hari terakhir di tahun 2025. Akhiri hari terakhir ini atau tahun 2025 besok dengan kuatnya seperti firman Tuhan yang kemarin yang kita dengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan suka buat jalan-jalan sendiri dalam kehidupan kalian semua. Ya, God bless you. Salam dari saya Pastor Ndeso. Bersih jiwa,
menyegarkan. Merry Christmas, Happy New Year's. Ya jangan lupa Bapak Ibu Saudari, kalau lagi makan B2 Bapak Ibu Saudari bagi-bagi ya. Jangan lupa kirim-kirim. Kalau lagi makan nastar, makan keju, jangan lupa kirim-kirim ke tempat Pastor Deso. Ini bercanda. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye buat kita semua.